Halo brother, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Kali ini Mimin akan merangkum alur cerita film lagi yang masih dalam genre drama petualangan. Film ini berjudul Gladiator yang rilis tahun 2000 dan dibintangi langsung oleh mamang saya, yaitu Russell Crowe. Alur cerita film ini tentunya sangat menarik dan menegangkan, cocok untuk menemani waktu rebahan Anda dan kegabutan Anda. Oke, tanpa perlu basa-basi, langsung saja mari kita tonton. Di awal film memperlihatkan akan terjadi pertempuran di Germania antara pasukan Romawi dan suku bangsa Germanik. Di sini Russell Crowe berperan sebagai Maximus sebagai seorang jenderal dari Pelic Legion dari pasukan Romawi. Maximus mengirim pasukan khususnya untuk berunding dengan pasukan musuh. Tak disangka ketika kembali pasukan itu pun sudah tak berkepala. Ini menandakan bahwa pasukan musuh menolak berdamai dengan pasukan Romawi. Maximus pun bergegas untuk melakukan penyerangan kepada musuh. Ia membuat dua bagian pasukannya berencana agar bisa mengepung para musuh. Ketika pasukan satu hampir mendekati musuh, Maximus pun dan pasukan dua pun langsung menyerang dari bagian belakang. Serentak membuat musuh ketar-ketir olehnya. Dan Maximus pun berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Pertempuran itu pun disaksikan langsung oleh sang kaisar Roma, yaitu Marcus Aurelius. Terlihat putra-putri sang kaisar yang sedang menuju perjalanan menuju ke tempat sang kaisar berada. Putra-putrinya itu bernama Commodus dan Lucilla. Dia adalah kakak beradik. Ketika peperangan berakhir, sang kaisar pun terkesan atas keberanian Maximus. Ia sedikit bingung apa yang pantas untuk penghargaan yang ia berikan kepada Maximus. Tetapi keinginan Maximus hanya ingin pulang ke rumahnya. Sang kaisar pun terus memuji Maximus. Kebetulan di situ ada Commodus, putra dari sang kaisar, yang cemburu mendengarnya karena sang ayah lebih perhatian kepada Maximus dibanding dengan dirinya. Kembali ke barak, semua pasukan pun merayakan kemenangan atas pertempuran tadi. Di sisi lain, Maximus pun sedang diperhatikan oleh putri sang kaisar. Sang putri pun kepergok ketika sedang memperhatikan Maximus. Sang putri pun langsung menghampiri sang ayah dan sedikit bercerita tentang perjalanannya menuju ke tempat sang ayah. Ketika pagi datang, Maximus pun menghampiri kudanya yang sudah disiapkan untuk menjadi teman perjalanannya menuju ke kampung halamannya. Sebelum jadi pulang, Maximus pun menghampiri barak sang kaisar berada. Di sini sang kaisar langsung memutuskan bahwa ia ingin Maximus menjadi penggantinya sebelum ia meninggal. Sang kaisar juga menjelaskan bahwa ia tidak akan memilih putranya. Ia menganggap putranya itu sedikit tidak bermoral dan berpendapat yang seharusnya menjadi putranya adalah Maximus. Ia juga percaya bahwa Maximus bisa membawa perubahan bagi Roma dan bisa mengakhiri korupsi yang telah melumpuhkan Roma. Dengan berat hati, Maximus pun menolaknya. Ia merasa tidak tahu menahu tentang kota dan politiknya. Tetapi jika sang kaisar tetap berkehendak, Maximus pun akan memikirkannya lagi dan meminta waktu untuk menjawabnya sampai matahari terbenam. Maximus pun berdoa kepada Tuhannya agar diberikan petunjuk, karena di sisi lain Maximus pun rindu dengan kampung halamannya dan keluarganya. Tentunya itu pilihan yang sangat berat bagi Maximus. Kembali ke barak sang kaisar, di mana sang kaisar menyampaikan keputusannya kepada Commodus. Tentunya membuat Commodus terluka dan keputusan itu bagaikan tusuk pisau tajam ke arah dadanya. Sang ayah pun meminta maaf atas keputusannya dan mulai memeluk Commodus. Awalnya pelukan itu pun biasa saja, tetapi Commodus terus memeluk dengan sangat erat, yang membuat sang kaisar kesulitan bernapas dan yang pada akhirnya membuat sang kaisar meninggal. Ketika Maximus sedang tertidur, datanglah Quintus menyampaikan kabar. Maximus pun langsung bergegas menuju tempat sang kaisar berada. Maximus pun menanyakan perihal bagaimana sang kaisar meninggal. Commodus pun menyampaikan bahwa napasnya terhenti ketika ia sedang tertidur. Tetapi Maximus pun tak percaya begitu saja. Ia menolak berjabat tangan dengan Commodus, yang langsung membuat Commodus sangat kesal. Commodus pun memerintahkan Quintus dan pengawalnya untuk membawanya dan mengeksekusi mati Maximus. Maximus pun tak percaya bahwa Quintus telah mengkhianatinya. Ketika Maximus akan dieksekusi, untungnya Maximus bisa melumpuhkan para pengawal tersebut. Walau pada akhirnya Maximus pun sedikit terluka di bagian lengannya. Maximus pun cepat bergegas pergi menuju perjalanan ke rumahnya. Berpindah ke rumahnya ketika putra dari Maximus sedang bermain. Tak lama datanglah prajurit yang akan mendatangi rumahnya. Sang putra pun melihat, mengira bahwa yang datang adalah ayahnya. Ternyata bukan. Prajurit itu pun langsung membantai keluarganya. Dalam perjalanan, Maximus pun mempunyai firasat buruk tentang keluarganya dan langsung meninggikan kecepatannya. Tak peduli walaupun luka di lengannya yang semakin parah. Ketika sampai di rumahnya, Maximus pun tak menyangka tempat tinggalnya sudah dibakar dan mayat anak istrinya digantung di depan rumahnya. Setelah menguburkan anak istrinya, Maximus pun tertidur dan langsung ada yang membawanya.
Maximus pun dibawa ke provinsi Cukabar untuk dijual dan dijadikan budak. Maximus pun dipanggil Spanyol oleh si penjualnya, tetapi saya akan tetap memanggilnya dengan nama Maximus. Penada itu pun membeli Maximus untuk menjadikannya gladiator, karena sebentar lagi akan ada pertandingan di arena kota itu. Lalu penada itu pun mengumpulkan para budak pilihannya dan memberitahu kepada mereka tentang caranya bertarung. Penada itu bernama Proximo. Proximo juga menyeleksi pertarungan antar gladiator pilihannya. Ketika giliran Maximus, Maximus pun hanya terdiam, tidak melawan. Ia hanya tersenyum tanpa perlawanan. Proximo pun menghentikan pertarungan itu. Hari pertandingan itu pun akan dimulai di arena ini. Sebelum pertarungan dimulai, seperti biasa, Proximo selalu briefing untuk memberi masukan kepada para gladiatornya, termasuk Maximus itu sendiri. Sebagian mereka ada yang sampai ketakutan sebelum memasuki arena, sampai terkencing-kencing. Karena hanya ada dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Mereka dipaksa untuk bertarung walau tidak menginginkannya. Pertarungan itu pun dimulai. Terdengar sorak-sorai penonton pun bergemuruh sangat keras. Sedikit dari teman Maximus pun ada yang mulai gugur. Bagi Maximus mungkin ini hal biasa walaupun bertarung dengan cara tangan dirantai. Tetapi Maximus berhasil melumpuhkan lawan-lawannya dan berhasil memenangkan pertandingan bersama partnernya, yaitu orang Numidian yang bernama Juba. Berpindah ke singgasana Roma, Commodus dan Lucilla pun kembali ke kerajaan dengan disambut meriah oleh rakyatnya dan para jajaran orang dari kerajaan, termasuk putra dari Lucilla yaitu Lucius yang menyambut ibunya pulang. Terlihat para senator pun sedang bermusyawarah dengan sang kaisar baru. Para senator pun memberikan masukan dan arahan kepada Commodus tentang cara memimpin sebuah kerajaan dan cara menangani masalah yang sering terjadi di kota. Commodus pun mengabaikan perkataan para senator. Ia langsung meninggalkan tempat musyawarah tersebut. Commodus pun sangat keras kepala dan bercerita kepada Lucilla bahwa ia tidak terima digurui oleh para senator. Ia merasa paling paham cara memimpin dan memerintah. Commodus pun iseng memainkan sebuah miniatur Colosseum. Sepertinya dia berencana untuk melaksanakan pertandingan antar gladiator. Benar saja, surat undangan permainan itu pun telah diedarkan. Kembali ke Maximus, pertandingan kedua pun akan segera dimulai. Maximus pun maju di bagian pertama untuk membuka jalannya pertandingan. Seperti biasa, dengan cepat Maximus pun berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, membuat seluruh penonton pun semua bersorak-sorai memanggil nama Maximus, termasuk Proximo sendiri yang kagum melihatnya. Setelah pertandingan berakhir, Proximo pun berbincang dengan Maximus. Proximo menyampaikan bahwa akan ada pertandingan selanjutnya di Colosseum di kota Roma. Proximo pun bercerita sedikit tentang dirinya yang dahulu pernah menjadi gladiator sama seperti Maximus, tetapi sang kaisar Marcus Aurelius membebaskannya dari budak. Proximo pun meminta Maximus agar terus memenangkan pertandingan agar Maximus bisa bebas seperti dirinya. Dan Maximus pun diberikan baju perang oleh Proximo. Ketika menempuh perjalanan jauh, akhirnya Proximo dan para gladiator pun sampai di Roma. Maximus pun merasa kagum melihat kemegahan Colosseum di Roma. Berpindah ke istana, Commodus pun berbincang dengan Lucilla bahwa ia berniat ingin membubarkan para senator yang bertentangan dengan dia. Lucilla tidak menanggapinya. Ia menyuruh Commodus untuk beristirahat terlebih dahulu. Lucilla pun memaksa keluar sembunyi-sembunyi untuk menemui para senator. Lucilla pun mengadu kepada para senator saat perbincangan tadi dengan Commodus. Lucilla sangat khawatir dengan masa depan Roma. Dia merasa kepemimpinan Commodus telah kelewatan. Lucilla juga sangat khawatir tentang putranya sendiri, takut dibunuh di tangan Commodus. Para gladiator pun akan memasuki Colosseum. Sebelum pertandingan dimulai, Lucius pun menghampiri Maximus. Lucius mengenal Maximus karena mendapati kabar bahwa Maximus selalu menang dalam pertandingan. Ia sangat terkagum dengan hal itu. Maximus pun sedikit tak menyangka yang berbincang dengan dirinya adalah putra dari Lucilla. Para gladiator pun sudah bersiap akan memasuki arena. Seluruh penonton dan para gladiator pun memberikan salam hormat kepada sang kaisar. Background dari jiwa seorang jenderal pun keluar kali ini. Maximus mencoba berniat ingin membuat strategi dan memerintahkan teman-temannya untuk bekerja sama dan saling membantu. Prajurit musuh pun mulai memasuki arena. Tentunya gladiator yang tidak mengikuti perkataan Maximus pun tewas seketika. Benar saja, berkat strategi Maximus, prajurit musuh pun berhasil dilumpuhkan. Haken yang dari awal ragu kepada Maximus pun berhasil Maximus bantu. Gladiator yang lain pun tetap mengikuti komando dari Maximus. Cara bertarung Maximus pun semakin menggila, membuat sang kaisar kegirangan melihatnya. Akhirnya Maximus dan gladiator lainnya pun menang pada pertandingan pertama ini. Maximus pun mengambil tombak sambil menghadap sang kaisar. Maximus pun berniat ingin membunuhnya, tetapi Maximus pun mengurungkan niatnya karena mungkin kali ini bukan waktu yang tepat. Sang kaisar pun terkagum dengan Maximus dan berniat ingin turun menemuinya. Di sini sang kaisar pun menghampiri dan menanyakan nama asli dari Maximus. Maximus pun tak menjawabnya dan mengabaikan pertanyaan dari Commodus. Sang kaisar pun sangat marah besar ketika Maximus mengabaikannya. Lalu Maximus pun mulai melepaskan helmnya dan memperkenalkan jati diri yang sebenarnya. Sontak membuat Commodus tak percaya melihatnya, begitu juga Lucilla. Semua penonton pun bersorak-sorai memanggil nama Maximus yang membuat sang kaisar membatalkan niatnya untuk menyerang Maximus.
Setelah itu Commodus pun bercerita kepada Lucilla. Ia sangat heran melihat Maximus masih hidup, padahal dulu ia telah memerintahkan pengawalnya untuk membunuhnya. Commodus pun beranggapan bahwa prajuritnya telah berani membohonginya dan sama sekali tak menghormatinya sebagai sang kaisar. Sang kaisar pun menghukum prajurit yang sudah membohonginya dan mengetes kesetiaan para prajuritnya dengan ikut berdiri bersama yang terdakwa. Alhasil pada itu pun tidak ada yang mengenai sang kaisar. Kaisar pun tersenyum melihat prajuritnya. Berpindah ke Lucilla, Lucilla pun mencoba untuk bertemu dengan Maximus. Sepertinya Maximus sangat kesal melihat Lucilla. Ia mengira Lucilla telah ikut bersekongkol atas kejadian pembunuhan keluarganya. Lalu Lucilla meyakinkan Maximus bahwa ia tidak berbohong dan ia ada di pihak Maximus bersama para senator lainnya yang tidak suka dengan kepemimpinan Commodus. Lucilla juga berniat akan mempertemukan Maximus dengan para senator yang tidak suka dengan Commodus. Ia berencana untuk melakukan kudeta atas kepemimpinan Commodus. Berpindah ke Colosseum Arena, kali ini pemerintah Roma akan mendatangkan sang juara yang tak pernah terkalahkan dalam sejarah. Mereka mendatangkan si raksasa legendaris yang fenomenal. Tentunya gladiator yang akan melawannya adalah Maximus. Pertandingan pun dimulai. Tak disangka ketika Maximus terpojok dari bawah tanah keluar harimau yang akan siap menerkamnya. Untungnya Maximus menyadarinya. Kejadian itu pun terus berulang ketika Maximus terpojok, sepertinya ini sudah diatur. Benar saja ketika harimau mendekati lawan Maximus, harimau itu pun ditarik lagi. Ini sungguh pertandingan yang tidak sportif. Untungnya Maximus bisa melumpuhkan harimau yang akan menerkamnya. Si lawan pun mengambil kesempatan ketika Maximus terpojok. Untungnya Maximus bisa mengatasinya yang langsung membuat si lawan itu terkapar. Ketika si lawan tak berdaya, terdengar dari hasutan gemuruh penonton untuk membunuhnya. Tak disangka Maximus pun mengurungkan tindakannya yang membuat heran para jajaran Roma. Disitulah penonton terkagum dengan sifat pemaaf Maximus. Sang kaisar pun turun ke lapangan dan mulai menghina Maximus atas kejadian pembantaian keluarganya. Untungnya Maximus bisa mengendalikan emosinya walau hatinya sangat terluka mendengarnya. Ketika Maximus keluar tak sengaja bertemu dengan Cicero dan Cicero pun memberikan barang milik Maximus. Kembali ke istana, sang kaisar pun sangat kesal karena rakyatnya mulai mencintai Maximus. Ia pun mulai merencanakan sesuatu agar Maximus bisa dibunuh. Di sini Maximus pun berbincang dengan Cicero dan memerintahkan Cicero untuk mengumpulkan pasukannya yang masih setia kepada Maximus untuk melakukan pemberontakan pada esok hari. Lalu Maximus pun berdiskusi bersama Senator Gracchus dan Lucilla. Maximus berencana untuk melakukan penyerangan bersama pasukannya kepada Commodus. Tetapi rencana itu dicekal oleh senator. Senator menganggap rencana Maximus itu mustahil dan itu bukan solusi yang tepat. Tak lama Senator Gracchus pun dibawa oleh prajurit suruhan kaisar. Kembali ke istana, Lucilla pun dipanggil oleh Commodus. Commodus mengabari Lucilla bahwa Senator Gracchus telah ditangkap. Ia diketahui mencoba mempengaruhi para senator lainnya. Mendengar itu, Lucilla langsung menemui Maximus dan mengabari bahwa Senator Gracchus telah ditangkap. Lucilla berniat akan membebaskan Maximus dan mendukung penuh rencana Maximus dan akan memerintahkan Proximo untuk membawa Maximus keluar gerbang. Maximus pun sangat berterima kasih kepada Lucilla dan adegan cipokan hangat pun terjadi. Berpindah ke istana, ketika Lucius sedang bermain, datanglah Commodus. Lucius mengatakan bahwa suatu hari ia ingin seperti gladiator dan ingin menjadi seperti Maximus sang penyelamat Roma. Tentunya membuat Commodus penasaran siapa yang memberitahu itu kepada Lucius. Lalu Lucilla pun datang dan menghampiri Lucius yang sedang bermain bersama Commodus. Di situ Commodus sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi lewat kabar dari Lucius yang sudah menceritakan semuanya. Commodus pun sangat kecewa dan merasa sakit hati karena telah dikhianati oleh saudaranya sendiri. Perkataan itu pun membuat Lucilla diam bersedih. Malam pun tiba, terlihat prajurit Roma yang sedang mencari Maximus. Tentunya Proximo dan Maximus pun sudah menyadarinya. Proximo pun memberikan kunci kepada Maximus untuk membebaskan para tawanan yang lainnya. Gladiator yang bebas pun mulai menyerang prajurit tersebut untuk mengalihkan penyelundupan Maximus. Maximus pun mulai berjalan melewati ruangan bawah tanah. Setelah sampai, Maximus pun dipanggil Cicero. Ternyata Cicero dijadikan umpan oleh prajurit Roma. Maximus pun terkepung dan tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Maximus pun dibawa ke Colosseum dan akan ditantang di arena oleh Commodus. Sebelum pertandingan dimulai, tak disangka dengan cara licik Commodus pun menusukkan belati ke punggung Maximus dan memerintahkan Quintus untuk menyembunyikan lukanya. Pertandingan pun akan segera dimulai. Di dalam jalannya pertandingan terlihat Maximus sangat kesakitan atas tusukan tadi. Tapi tak membuat Maximus menyerah walaupun power Maximus berkurang 60%. Akhirnya Maximus bisa mengembalikan keadaan dan berhasil menusuknya dengan belati milik Commodus. Commodus pun tewas. Maximus pun meminta kepada Quintus untuk melepaskan prajuritnya dan meminta agar Roma ditata kembali atas keinginan Kaisar Marcus Aurelius.
Maximus pun terbaring lemas dan meninggal. Semua orang pun sangat berduka atas kepergiannya dan menghormati Maximus untuk yang terakhir kalinya. Film pun berakhir. Ending yang sangat menyedihkan. Menurut Mimin mungkin lain cerita kalau Maximus tidak jadi mati. Mungkin Maximus akan menjadi kaisar dan akan menikah juga bersama Lucilla. Oke, terima kasih untuk yang nonton sampai akhir dan sampai jumpa.